Iya. Berarti yang di hadis juga wahyu. Bukan. Kalau yang di hadis bukan wahyu. Kalau yang di hadis bukan wahyu. Iya, Oke, berarti gini, kalau yang di hadis bukan wahyu gini Pak Ustadz. Berarti sunat itu menjadi tidak wajib ya? Sunat itu Bang Edi itu ijtihad di para ulama. Jadi kan Iya sebentar gini. Ya. Kan di sunat kan tidak ada perintahnya dalam Quran, betul? Iya, cuma milata Ibrahim. Oke, Ya, sedangkan Anda dapatkan info bahwasanya Ibrahim itu disunat kan bukan dari hadis, bukan dari Quran, betul? Iya, dari Nah, hadis. itu dapatnya dari hadis, betul? Betul. Sedangkan Anda bilang hadis itu bukan wahyu, betul? Bukan. Kalau Nah, hadis berarti tahu dari mana Muhammad kalau Ibrahim itu sunat? ya kan para nabi dulu kan sunat. Iya, dia tahunya dari mana, Bapak Ustadz? Dia tahu info dari mana kalau Ibrahim itu sunat tuh infonya dari mana? Info Ya. dari mana? Ya dari ayat itu tentang mengikuti milah Ibrahim. Iya, kan nggak disebutkan di situ dia sunat. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Ibrahim itu sunat. Tidak pernah disebutkan bahwa istrinya ada 2. Tidak pernah disebutkan bahwa Ishak dan Ismail itu ibunya beda. Nggak pernah. Makanya yang saya tanyakan, apakah itu taunya dari baca kitabnya orang Keresteng atau dari wahyu? Itu bisa aja begini Bang Edi. Jadi pada waktu itu kan orang Yahudi kan sudah ada di Madinah. Jadi mungkin ngobrol lah sama orang Yahudi pada waktu itu. Oh, mungkin Ajaran ngobrol-ngobrol. Ibrahim. Berarti Muhammad nguping dari orang Yahudi. Ya bukan menguping, lebih ke diskusi tadi. Oh, oke lah. Berarti Muhammad dapat info dari orang Yahudi. Ya diskusi dengan. Iya, kalau diskusi kan artinya Muhammad dapat info dari sana, betul? Ya bisa jadi lah gitu. Bisa jadi. Oke, mantap. Nah, karena Muhammad dapat info dari orang Yahudi bahwasanya Ibrahim itu sunat. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Muhammad tahu nggak sunat itu buat apa? Sunat itu ya untuk kesehatan baik. Orang Yahudi nggak ada yang ngomong sunat itu untuk kesehatan, Pak Ustadz. Sunat itu sebagai pengingat, sebagai tanda bahwasanya nenek moyang mereka, yaitu Abraham, dahulu pernah berjanji dengan Tuhan, di mana materai perjanjiannya itu adalah sunat. Jadi mereka tiap hari akan ingat itu. Ini tanda bahwa dulu nenek moyang saya pernah berjanji kepada Allah. Apa isi perjanjiannya itu? Bahwa tanah orang Kanaan ini dari ujung utara sampai selatan, timur dan barat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu turun-temurun sampai selama-lamanya, dan bahwa engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah kalian. Seperti itu. Kok untuk kesehatan? Aduh. Pasir mana pasir? Mau guling-guling saya di pasir dulu. Bang Edis begini, maksudnya disunat tidak disunat pun kan emang tidak jadi masalah. Cuman kan ketika umat Islam mau melaksanakan. Oh, bukan tidak buang masalah Pak Ustadz, masalah. Di dalam Bible, di dalam perjanjian lama, barang siapa yang dia tidak bersunat, yang tidak dikerat kulit katanya, dia dilarang makan Paskah itu. Nggak boleh dia masuk ke perjamuan itu. Setelah Yesus datang, kemudian disalibkan, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu merobohkan ya aturan-aturan keyahudian itu, bahwa kalau Anda ingin masuk ke umat perjanjian, tidak perlu lagi Anda proslit, tidak perlu lagi Anda sunat. Tidak perlu, karena perjanjiannya sudah perjanjian baru. Yaitu dengan materainya bukan sunat lagi, tapi materainya adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Makanya orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, orang-orang Indonesia, orang-orang manapun yang ingin masuk ke dalam perjanjian itu tidak perlu lagi menyunatkan dirinya.
Seperti itu loh, biar Anda tahu sejarahnya. Aduh, inilah yang akibat teologi yang maling ini, saudara-saudara. Pak Ustadz, saya dulu pernah membuat sebuah sebuah statement yang cetar membahana ya. Saya sebutkan itu dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu begini. Ketika Anda membahas sebuah teologi begitu ya, Anda nggak bisa menjelaskannya karena Anda dapat itu memang dari maling. Gitu loh. Jadi begini kan, itu kan untuk membersihkan ya, membersihkan. Karena kan kalau orang nggak disunat itu nggak bersih itunya ya. Anunya. Kata siapa Pak Ustadz? Kalau bersih ya mandi Pak Ustadz. Ya kalau sunat juga kalau nggak mandi ya kotor. Ya bau juga. Gimana sih Pak Ustadz? Aduh. Namanya kulit itu Pak Ustadz, ya kalau kita nggak mandi ya bau. Kalau kita mandi ya nggak bau. Contoh Pak Ustadz, orang Kristen. Ya semua lah ini, ku bilang semua karena aku belum pernah ketemu yang nggak mandi. Nah, kalau aku ke gereja nih, sekarang kan hari Minggu kan ke gereja, pasti orang Kristen mandi, gosok gigi, pakai parfum, ya kan, rapi-rapi. Makasih Bang Sorik, makasih Bang. Waduh, dapat paus, sudah lama tidak dapat paus teman-teman. Makasih Bang ya, makasih Bang. Tuhan yang membalas kebaikan abang itu. Kepada Syarif ternyata. Oke, nggak apa-apa lah, sama-sama. Makasih Bang. Jadi gini, Ustadz. Yeah. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ketika orang Kristen mandi, ke gereja mandi, ya kan? Maka bersihlah seluruh badannya. Nah, sekarang kalau orang Muslim, sholat, apakah dia mandi? Misalnya nih, kerja misalnya jam 12 istirahat. Iya. Kan cuci muka kan? Cuci. Iya. Sekarang saya tanya. Apakah yang lebih bersih itu mandi atau yang cuci muka? Mandi bersih, cuci muka juga bersih. Iya, tapi kan lebih bersih mandi. Iya, betul? Kalau lebih bersih ya mandi, betul. Iya, makanya saya bilang kalau soal cuci lebih bersih orang Kristen, Pak Ustadz. Gimana? Betul? Iya. Jadi untuk sunat itu sebenarnya Bang Edis, jadi kan itu di kalangan para ulama fikih pun kan berbeda pendapat. Contoh, Imam Syafi'i kan hukumnya wajib. Kalau Imam Hanafi, Abu Hanifah itu lebih ke sunnah. Itu kan. Jadi itu sebenarnya lebih ijtihad para ulama begitu. Sekarang tidak disunat pun ya tidak masalah. Ya tidak apa-apa, tapi ketika jangan salah. Ketika Anda ngobrol-ngobrol nih dengan ya Juma dan kawan-kawan lah. Setelah syahadat apa? Sunat. Ya. Kalau pegang Quran harus sunat dulu katanya. Maksudnya begini Bang Edis, ketika orang itu belum disunat di Muslim itu belum bersih Bang Edis. Iya, yang saya bilang begini loh. Anak kecil kalau dibawa ke masjid kalau belum sunat tidak boleh. Iya, makanya saya bilang sunat itu wajib atau tidak. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu. Makasih Bang Sulit, makasih Bang. Karena ajaran Islam begitu jelas, betul? Iya, jelas. Saking jelasnya, maka ada yang bilang itu wajib, ada yang bilang itu sunnah, betul? Ya seperti itulah. Makasih Bang Sulit, makasih Bang, masih padangnya. Gini loh, yang saya bilang begini loh Ustadz. Di dalam ajaran Islam, ketika Anda buka Al-Quran, memang tidak ada di situ. Tidak ada di situ satupun yang mengatakan bahwasanya, makasih Bang ya, makasih Bang. Bahwasanya di situ sunat itu adalah untuk kebersihan, nggak ada.
Karena kan Terima kasih loh Bang yang kasih Bang, makasih Bang ya. Itu kan di helmnya itu Bang, kalau nggak disunat itu kotor Bang, najis itu, makanya harus disunat. Kalau nggak mandi Bang, Jadi Bang kalau sunat juga, kalau kagak mandi juga kotor Bang, Ustadz. Jadi kan kalau disunat itu lebih mudah membersihkan helmnya itu, maka harus disunat. Ya, yang penting mandi, bukan masalah apa-apanya. Terima kasih ya teman-teman yang kasih gift, yang kasih pausnya, makasih Bang ya. Gini loh Pak Ustadz, dengerin. Ketika Anda buka Quran, Anda buka dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan Anda temukan di situ perintah supaya Anda bersunat. Setuju? Setuju, ya betul. Nah, yang ada di situ suruh mengikuti milah Ibrahim, betul? Ya, betul. Anda disuruh mengikuti milah Ibrahim, malah Anda mengikuti milah Muhammad, betul? Karena Muhammad itu pun kan mengikuti. Coba tunjukin di dalam Quran, ikutilah milah Muhammad, coba. Gak ada. Ya kagak ada, tetapi kalian malah ngikuti milah Muhammad. Nah, sekarang ikuti milah Ibrahim. Nah, Ibrahim Anda bilang sunat. Tadi saya tanya, Muhammad tahu Ibrahim sunat dari mana? Anda bilang dari orang-orang Yahudi, betul? Ya mungkin kan diskusi pada waktu itu, pada zaman itu. Mungkin. Mungkin. Yang pasti dulu dong. Karena kan di Madinah itu udah banyak orang-orang Yahudi itu. Oke, sekarang dia mengikuti milah Ibrahim karena didengar-dengar oleh Muhammad dari orang-orang Madinah bahwasanya Ibrahim itu bersunat. Sekarang begini, lalu dari mana Anda katakan bahwasanya sunat itu biar bersih untuk kesehatan, di mana? Ya penelitian para dokter pun seperti itu. Waduh, ini mah sains menyusul kalau ini. Saya dulu sudah pernah bikin video, selalu saja sains menyusul. Sholat begini, oh nanti syaraf ini, lalu peredaran darah menuju kepala, aduh. Ada air kencing, oh air kencing mengandung obat, oh. Nanti sunat, oh selalu ada dokter yang, Mak, ini namanya teologi, sains menyusul. Begini loh yang saya maksud Pak Ustadz, gini loh, kita itu kalau punya barang, kita harus tahu asal usul, harus tahu sejarahnya mana gitulah. Terus Anda lihat ada HP di situ, sudah Anda curi HP itu, sudah. Nah, ketika Anda pegang HP itu, Anda ditanya dari mana asal usul HP itu, beli di mana, pasti Anda pasti Anda begitu. Apa ini anunya, passwordnya? Karena Anda dapat HP itu dari nyuri. Setuju? Setuju? Ya, kalau sebentar Pak Ustaz, sebentar. Anda setuju tidak? Seperti apa setujunya maksudnya? Ketika orang mencuri, maka seseorang itu tidak mampu menjelaskan dengan benar, dengan detail apa yang ada di dalam tangannya itu, karena itu didapatkan dari mencuri. Setuju? Setuju. Oke. Ketika Anda mencuri sebuah HP, Anda disuruh ditanya, beli di mana? Pasti Anda berbelit-belit. Ya kan? Nah, apa passwordnya? Anda juga berbelit-belit. Karena Anda dapat HP itu dari mencuri. Sekarang saya tanya, kalau memang sunat yang Anda dapatkan itu bukanlah dari mencuri atau tiru-tiru atau ikut-ikut, makasih Bang Winar Rajawali. Sekarang tolong jelaskan kenapa sunat itu, untuk apa alasannya, dan dari gimana sejarahnya. Silakan. Sulit. Pasti sulit Pak Ustadz. Makanya dulu saya pernah membuat satu video itu, sayangnya memang karena YouTube saya udah, iklannya sudah dicabut, jadi ya ada dulu saya pernah bikin itu, teologi maling. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi seseorang biasanya meniru-niru sesuatu tanpa tahu apa yang ditirunya. Coba Pak Ustadz tolong jelaskan kepada saya, sunat itu gimana sejarahnya,
Anda bilang tadi dari Ibrahim, dan kenapa Ibrahim disuruh sunat? Mana ayatnya? Silakan. Ya itu yang Milata Ibrahim kan. Iya. Allah menyuruh Ibrahim sunat kan? Iya, di situ kan cuma. Sebentar Pak Ustadz. Sebentar gini. Allah menyuruh Ibrahim sunat, betul? Iya, betul. Oke. Alasannya apa Allah menyuruh Ibrahim sunat? Kalau untuk alasan dari Allah ke Ibrahim itu belum tahu juga gitu. Nah, itu tadi. Ketika Anda pegang HP, Anda ditanya, HP dari mana? Anda nggak tahu. Karena Anda itu dari nyuri, Pak Ustadz. Dari nyuri. HP-nya dari nyuri, makanya Anda bingung. Disuruh jelasin. Kalau dalam Islam kan begini Bang Edis, kenapa harus sunat? Itu kan untuk membersihkan istilahnya najis di situ. Berarti Allah menyuruh Ibrahim, sebentar, Allah menyuruh Ibrahim suci gitu, supaya bersih dari hadas. Sebentar, Allah menyuruh Ibrahim bersunat supaya bersih, supaya suci. Ya kalau dibawa ke pemahaman muslimnya seperti itu kali. Iya, di mana ayatnya bahwa Allah berfirman, wahai Ibrahim, sunatlah engkau supaya bersih. Di mana ada ayatnya kayak begitu? Kagak ada di Quran. Coba. Oke, baik. Kayaknya udah meminta pertolongan nih sudah. Oke, Rio. Muslim, Bang? Muslim. Iya, bagaimana, Bang? Masalahnya apa nih? Iya, Mas, sini si Ustadz Syarif dia lagi bingung. Kenapa? Ya bukan bingung, kalau dia sih ngomongnya sih biar bersih, tapi kan nggak ada di Quran gitu loh. Gini, Allah menyuruh Ibrahim sunat itu biar ngapa, Bang? Suruh sunat. Apa? Oh, dalam Muslim untuk termasuk dari fitrah. Iya, biar ngapa disuruh sunat itu? Biar bersih. Iya, fitrah. Di Quran surat berapa, Bang? Terima kasih, Bang, yang kasih topnya. Di surat berapa bahwa sunat itu biar bersih? Gak ada di Al-Quran. Iya, berarti Abang ngarang. Oke, gini aja dah. Kalau nggak sunat berarti kotor ya, najis ya. Saya tanya dulu. Sebentar. Aku turutin logika kalian. Sebentar, Rio, sebentar. Saya tanya dulu. Aduh, ini Rio ini nggak bisa tertib. Rio, tertib dulu. Tertib. Sunat tadi supaya bersih betul. Abang tanya dulu. Bang Syarif. Halo, Ustadz Syarif. Iya, Bang. Gimana? Sunat biar bersih betul? Iya, biar bersih dari najis. Berarti kalau nggak sunat najis ya? Ya maksudnya ada kotoran itu di anunya. Waduh. Gitu. Enggak, berarti kalau nggak sunat najis berarti orang. Ya, sholatnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya. Ingat ya, catat ya. Jadi kalau tidak sunat, sholatnya tidak sah. Sepakat? Bukan begitu, Bang. Waduh, Jadi ralat lagi nih, ralat. Kalau di sunat itu lebih memudahkan untuk membersihkan anunya gitu. Cuman itu doang. Iya, kalau nggak disunat pun ya silakan, tapi kan itu mungkin agak sulit untuk membersihkan anunya. Berarti tidak sunat nggak masalah. Iya, itu kan. Waduh, berat. Ini gimana kepastiannya ini Pak Ustadz? Saya jadi bingung loh. Sebenarnya sunat itu wajib atau kagak? Aduh. Kalau di madhab Syafi'i itu kan wajib. Berarti kan kalau tidak kok Imam Syafi'i? Berarti udah jadi nabi Imam Syafi'i. Ya itu kan ijtihad aja para ulama gitu sih. Berarti tidak ada kejelasan. Ya seperti itulah. Berarti nggak jelas. Ya itu berbeda pendapat di situ kan. Iya, berarti tentang Islam Allah tidak jelas di situ. Ya kalau Al-Qur'annya jelas. Ya udah, wajib atau enggak? Aduh. Katanya jelas, wajib atau enggak malah pusing, ini gimana sih? Kalau mengikuti Mila Ibrahimnya wajib. Iya, sunatnya wajib enggak?
Kalau sunatnya itu kan masih hilafiyah. Simpang siur. Itu. Ya begitu. Oke lah, kita minta bantuan muslim sama yang lain. Saya pengen. Oke Tabah, Bang Tabah muslim Bang. Ah, terlalu nekat Bang Adis. Maksudnya gimana? Ya, Bang Adisnya terlalu nekat. Sungguh Nekat terlalu maksudnya? nekat. Nekat, nekat bagaimana? Abang muslim atau apa Bang? Iya, nanti orang itu sadar Bang. Jadi Kristen nanti harga B2 mahal Bang. Oh, Kristen Lagi ini. buat kita nanti Bang. Sekilo 500.000 apa buat kita coba? Oke lah Bang Tabah. Aku undang dulu Oke. yang muslim ya Bang ya. Oke Bang, oke Bang, lanjut Bang. Oke. Kuturunkan ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Siap. Oke, shalom, selamat hari Minggu Bang. Shalom. Silakan berangkat yang ke gereja. Oke, teman-teman sorry ya, yang Kristen saya pending dulu naiknya teman-teman ya. Kita naikkan yang Muslim dulu teman-teman. Oke, kita naikin ini ada Arham. Biar kita pastikan dulu ini wajib atau enggak ini. Ini jadi bingung sini. Oke, Bang Arham. Waduh, kepental lagi. Oke, saya naikkan lagi. Sabar teman-teman ya. Santai-santai kan, hari Minggu nggak ngapa-ngapain kan? Slow-slow kan? Iyalah, slow-slow di rumah lah, santai-santai dulu. 6 hari kita untuk bekerja, 1 hari kita untuk Tuhan lah, teman-teman. Ya, Khairul Anam. Makasih Bang Cipe. Khairul Anam Muslim Bang? Muslim Bang. Iya. Oke. Aku pengen ini Bang, bantuannya ini dari Syarif Abdullah ini Bang. Makasih. Ini sebenarnya sunat ini wajib atau enggak nih Bang? Karena Syarif Abdullah dia bingung, menurut mazhab Imam Syafi'i wajib, menurut yang lain nggak wajib. Ini saya jadi pusing nih Bang, gimana? Jadi di dalam Quran itu memang tidak ada spesifik sunat gitu, tidak ada memang. Tetapi kita diwajibkan mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Contohnya ya sunat. Oke, berarti sunat itu wajib nggak Bang? Dan lain. Wajib. Wajib. Kalau tidak sunat berarti najis. Nah, sunat itu bukan di antaranya itu untuk membuang najis. Iya, Di berarti antara, kalau tapi berarti yang sunat. Berarti kalau baik- sebentar. Kalau tidak sunat berarti Sebentar najis. Sebentar dulu, Abang. Ya silakan. Begini Sabar loh. dulu ya. Ya silakan. Jadi hikmah sunat itu selain memang untuk membuang najis dari segi kesehatan dan lain sebagainya, itu banyak, termasuk juga ketika kita beristri itu menambah kenikmatan pada istri Bang. Jadi alasnya bukan hanya untuk membuang najis saja. Sebentar, ini semakin berhalusinasi semakin tinggi. Sebentar, Hairul. Anda udah pernah jadi perempuan atau? Sebentar, Hairul gini. Saya tidak melihat jawaban dari Islam ini. Maksudnya saya tidak melihat jawaban dari Al-Quran. Pak Khairul, tolong dikondisikan dulu Pak Khairul. Suara Anda menggema ini. Ada apa ini? Apakah Anda Ini menyalakan saya perangkat di yang ruangan- lain? Udah ada Bang, sebentar ya. Tak ambil kalau ada headset. Coba sambil pakai headset, sambil saya ngomong ya, sambil dibisukan dulu ya, gini. Saya tidak melihat adanya jawaban dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang saya dengar dari tadi jawaban dari Al-Congor. Yang saya maksud begini, coba jelaskan kepada saya menurut Quran, menurut hadis. Jangan pakai Al-Congor. Apa alasan Ibrahim bersunat? Nah, kan tadi itu udah gak ketemu, jangan ulang lagi. Gini aja, apakah kalau orang tidak disunat, maka dia itu menjadi najis? Katanya ya, Quran kitab yang memberi penjelasan. Ternyata yang memberi penjelasan malah bukan Al-Quran, tetapi Al-Congor. Silakan Halo, Pak Bang. Khairul Anam. Ya, jadi yang sampean tanya itu masalah najisnya, apa minta dalilnya apa-apa. Pertanyaan saya begini, apakah kalau orang tidak bersunat, maka seseorang tersebut menjadi najis?
dan ayat Oke. Qur'annya atau Saya masih- hadisnya. Suara saya jelas benda ini sudah. Jelas, jelas Bang, jelas. Oke, tadi sampean juga ada konsisten. Sampean tadi tanya al congor, al apa itu berarti dalil yang sampean tanya. Sekarang sudah tanya Bukan maksud soal saya najis dan maksud bukan. saya al congor Ayo itu coba jelaskan dulu. Sampean yang mau tanya apa itu? maksud saya al congor itu maksudnya mulut, hanya congor saja yang ngomong, tidak ada dalilnya gitu loh. Nah, sampean yang mau tanya itu soal najis apa soal dalil? Yang saya tanyakan, apakah seseorang jika dia tidak sunat itu menjadi najis? Nah, ketika Anda menjawab pakai dalil bukan pakai congor gitu loh. Masya Allah. Itu Bang, soal najis itu kan burung ada apa namanya itu? Waduh, kalau tidak disunat sulit itu ini. ada kulit namanya kulfah. Iya, yang saya tanya Pak Ustadz, apakah kalau orang tidak sunat itu najis atau tidak? Dia itu Najis Bang. Najis, Karena oke, kulfahnya dalilnya? itu menutup. Dalilnya? Masya Allah, najis itu tidak pakai dalil. Kalau kena Oh, tidak pakai kencing itu najis, kan tidak pakai dalil. Oke, nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa. kena Saya turuti. najis berarti najis Bang. Baik, baik, saya turuti. Berarti kalau orang tidak sunat, maka dia menjadi najis, tidak perlu dalil, begitu ya? Ya, oke. Oke, baik. Terus, Pertanyaan apa yang saya, sampean? pertanyaan saya begini. Siapa yang lebih dahulu lahir? Ibrahim atau Nuh atau Adam? Adam sampai Nuh atau Ibrahim duluan yang lahir duluan? Gimana? Siapakah yang duluan lahir? Adam sampai Nuh atau Ibrahim yang pertama lahir? Adam sampai Nuh yang jelas yang lebih yang nabi-nabi terdahulu Bang. Oke, berarti sebelum Adam sampai Ibrahim. Nuh lebih dahulu ya? Ya, oke. Oke. Terus pertanyaannya berarti mereka najis? Bang. Jadi sebentar, begini, Bang. pertanyaan saya simpel. Apakah mereka menjadi najis? Saya mau jawab juga ini, tapi jawabannya tidak sesimpel itu. Waduh, sulit ini. Loh, sebentar. Nah, sampean kan enggak ini takut kalau mau dijawab ya. Nggak takut Bang, yang justru Iya, saya tanya, makanya dengerin dijawab. saya Bang. Silakan. Dengerin saya ya. Jadi memang syariat tiap nabi itu memang beda-beda. Waduh, tadi Untuk katanya Islam najis sekarang itu- gimana sih ini? Sebentar. Tadi katanya Untuk najis, Islam, kalau tidak untuk disunat Islam katanya Bang, najis. diwajibkan mengikuti millah Saya nggak nanya kalian Bang, yang saya tanya Nuh sampai Adam sampai Nuh. Dia kan sebelum Ibrahim, betul? Lah, itu belum ada kalau memang Iya, saya kan belum tahu berarti mereka najis satu kali. ajaran nabi-nabi terdahulu enggak tahu saya. Ini Kalau memang bagaimana sih sulitnya setengah mati nih? Tadi katanya gimana, Abang, ini? najis, sekarang mereka nggak najis, gimana sih? Ini itu saya tanya dulu sama Abang. Sebentar, saya mau tanya dulu. Terus Saya mau tanya dulu, itu Selalu. disyariatkan apa enggak? Sunat itu kepada Nabi Adam diperintahkan enggak oleh Allah kepada Nabi Adam saat itu? Ini bukan masalah diperintahkan atau tidak diperintahkan. iya, Yang kayak saya sebentar. Tetapi untuk Gini, mentauhidkan sebentar. Aduh. untuk mengesahkan Allah mulai dari Nabi Adam Khairul, sampai sebentar. sekarang itu masih Khairul, Bang. Jadi yang sama itu ajaran tauhid. Aduh, Tidak Khairul. ada Allah Trinitas itu tidak ada Tuhan Yang Trinitas. saya tanya sama Itu kamu yang tadi konsisten apa? dari dulu. Yang saya tanya Masalah sama kamu syariat, dari Bang, tadi adalah masalah syariat apakah itu sunat memang itu beda-beda sunat tiap orang nabi. tidak disunat itu Untuk Islam menjadi najis? mengikuti millah Nabi Ibrahim. Paham ya? 1, 2, Untuk 3. akidah, Tidur di bawah. Tadi saya tanya sama kamu, apakah orang yang tidak disunat itu najis? Anda bilang iya, tanpa perlu dalil. Kan Anda bilang tadi tanpa perlu dalil. Aduh, sampai congor saya mau lepas ini ngomong tanpa perlu dalil. Iya kan? Kan tanpa perlu dalil tadi Anda katakan. Makanya saya catat tadi dalilnya mana. Tidak perlu kata Anda. Berarti logikanya tanpa perlu dalil orang-orang yang nggak sunat itu menjadi
najis. Kalau begitu dari Adam sampai Nuh menjadi najis karena nggak perlu dalil. Ada aja sih kamu tuh. Kalau kamu bilang tadi ada dalil, pengadilan, kecuali pengadilan Indonesia ya. Anda kalau di pengadilan itu ada dalilnya. Dalil. Bang EDC, kalau benar-benar itu mau diskusi, kalau memang gentleman Anda itu jangan seenaknya menurunin orang dong. Kalau memang tidak mau menurunkan, dia tidak mau ngerem. Dia itu tidak baru mau ngerem. gentleman. Jangan seenaknya, suka-suka memang room Anda. Oke, baik. Sekarang Tapi saya tanya jangan kamu. Ke orang silakan yang tanya. tidak sunat, najis nggak? Itu soal tidak sunat, tak sunat itu urusan kita, apa urusan dengan Terus Anda? kamu ngapain naik ke sini? Iya, pertanyaan Tujuanmu itu, naik ke sini apa? misalnya nggak sunat, yaitu urusan kita. Sunat. Ya udah, urusan kalau gitu kita. biar urusan kami. Kalau gitu kau Iya. di bawah, kan bukan urusanmu di sini. Ada-ada aja kamu. Udah tahu ini Komal, ini room, tanya jawab. Diskusi lintas iman. Jangan giliran kau ditanya, kau kejang-kejang. Giliran kau bertanya kepada saya, wow, makasih bang, makasih yang kasih giftnya teman-teman. Coba Suhali Lombok, Muslim bang. Halo, selamat siang Edis. Selamat siang, Muslim bang ya. Muslim. Oke bang. Menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam, apakah sunat itu wajib bang? Kalau menurut Islam wajib hukumnya. Wajib. Kau Oke. tidak bersunat, maka kau tidak menjadi seorang Muslim. Oke baik. Oke mantap. Tidak sunat artinya tidak Muslim. Oke. Iya dong. Oke. Sekarang saya tanya nih bang. Sunat itu diperintahkan kepada Ibrahim dalam rangka apa? Jujur Des ya. Di sini kita harus panjang lebar kalau membahas masalah sunat. Panjang lebar ini, panjang lebar nih. Panjang lebar. Cuma kalau saya lihat kondisi kita Komal kamu Des, kita tidak bisa menjelaskan secara rinci, selalu kau potong-potong. Alasan. Kata siapa saya potong-potong? Kalau anda ngelantur saya potong memang. Aku saksikan Des. Jangan ku tanya Iya kalau kau, orang kau lantur sunat memang saya potong. Maka saya akan beri waktu anda seharian asal anda berdalil. Kau tanya Edis, kau sunat nggak? Enggak. Lah ya udah kamu kafir itu. Ya nggak apa-apa anda. Saya memang kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan kok. Gimana? Saya akan selalu dan akan terus-menerus kafir kepada nabi-nabian dan kepada Tuhan-Tuhanan. Kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan yang hobinya, yang kerja Tuhan-Tuhanan itu hanya menuruti kemauan nabi-nabian. Udah sekarang begini, Suhaili, dengarkan, Suhaili, Suhaili dengarkan, Suhaili. Komal ini. Yang saya tanya sama kamu sekarang begini, apakah Adam sampai Nuh itu sunat? Apakah Adam sampai Nuh itu sunat? Cuman sekarang saya mau anut sama teman-teman Muslim. Apakah Adam sampai Nuh itu sunat? Nah, kalau kau udah nggak jelas di bawah, tidur kau di bawah sana. Kalau udah nggak jelas, dengar, lihat teman-teman, dengarkan saya, dengarkan saya. Saya tidak akan pernah, ini camkan omongan saya ini. Anda rekam ketika saya menendang orang, kalau saya tidak melakukan yang dua ini. Nih, orang akan saya tendang. Satu, menghujat. Satu menghujat. Ngomong kotor, menghujat, itu pasti saya tendang. Ya kan? Dua, lari dari tema. Nah, kalau sudah dua itu yang dia lakukan, saya tendang dia, saya tendang. Selain daripada itu nggak akan pernah. Anda mau jerit-jerit di sini setengah mati asal sesuai dengan tema, nggak akan saya tendang, nggak akan. Anda mau saya suruh diam, nggak mau diam, asal Anda sesuai dengan tema, nggak akan saya tendang. Saya cuman ayo kita besar-besaran suara aja. Iya. Nggak akan saya tendang. Dia saya tendang udah lari kemana-mana bahasanya. Yang di
ada, Yesus bukan Tuhan. Yang dibahas sunat Abdul. Tiap hari yang kau bahas, kenapa kau menuhankan Yesus? Tahu nggak kau menuhankan siapa? Di channel saya ini seminggu berturut-turut membahas itu, sampai bosan orang dengarnya. Mau kau bahas itu lagi? Nanti terbukti kau menuhankan mayat, kau nangis. Jangan seperti itu, saudara, ya. Sudah 2000 lebih ini, tolong kasih pencerahan kepada jamaah yang jumlahnya sudah 2000 lebih. Jangan ngelantur kemana-mana. Halo Bang Joni, Muslim Bang? Muslim Bang. Iya Bang. Apakah sunat itu wajib Bang? Wajib agama Muslim. Abang bukan Muslim? Ya Muslim. Coba syahadat dulu coba. Tak mau lah Bang. Gak mau syahadat. Oke, dibawa dulu ya.